Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang mengisahkan bagaimana turnamen Seeker akhirnya berhasil diresmikan. Selain itu, Noel juga setuju untuk menerima pertunangan dari Ralph Golding, sponsor utama klan Wild Tempest. Nah, di video kali ini apakah Bernadetta akan menerima pertunangan tersebut dan rencana besar apa yang sedang dilakukan oleh Melbolg di Kekaisaran Velnan? Oke, daripada berlama-lama, mari kita mulai pembahasan cerita kali ini. Di sebuah kuil bawah tanah yang tersembunyi di ibu kota Kekaisaran, seorang pria berpakaian rapi berdiri di lantai 2 bersama 2 orang lainnya. Mereka menatap ke bawah, menyaksikan upacara aneh yang tengah berlangsung. Sekitar 50 pria dan wanita hadir, mengenakan bulu binatang di kepala mereka, tanpa pakaian lain yang menutupi tubuh mereka. Suara drum menggema di seluruh kuil, mengiringi tarian liar para peserta yang sudah kehilangan akal sehat akibat pengaruh obat-obatan yang mereka konsumsi. Di tengah kuil, sebuah altar berdiri dengan patung yang menjadi pusat kepercayaan mereka. Patung itu memiliki tubuh bagian atas seorang wanita bersayap, sementara bagian bawahnya terdiri dari beberapa tentakel. Di hadapan patung tersebut, seorang gadis terbaring di atas meja batu tanpa busana, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Di sampingnya, seorang pria bertopeng kambing menggenggam pisau obsidian di tangannya. Dengan suara lantang, pria bertopeng itu menyerukan persembahan bagi dewa dunia bawah. Ia kemudian mengangkat pisaunya tinggi-tinggi sebelum menusukkannya ke dada gadis itu. Gadis itu sama sekali tidak melawan. Darah segar menyembur dari mulutnya saat nyawanya terenggut. Tanpa ragu, pria bertopeng itu mencabut pisaunya dan kembali menusukkannya ke tubuh gadis malang itu, mencungkil dadanya hingga jantungnya tergenggam di tangannya. Dengan penuh hormat, ia meletakkan organ itu di kaki patung, membuat para penganutnya semakin bersemangat. Sorak-sorai gila terdengar di seluruh kuil. Dari lantai atas, salah satu dari 3 orang yang menyaksikan ritual itu tampak berbicara. Ia adalah Raizen, seorang wanita yang sebenarnya memiliki nama asli Melbolg. Ia menjelaskan bahwa para pengikut kepercayaan Netherworld adalah orang-orang bodoh yang menyembah monster abis tingkat atas, menganggap mereka sebagai dewa sejati. Meski bodoh, mereka adalah orang-orang yang patuh terhadap pemimpin mereka dan sama sekali tidak takut mati. Salah satu pria di sampingnya tampak bersemangat. Ia menyatakan bahwa inilah jenis pengikut yang mereka cari. Ia juga mengakui bahwa Raizen memang perantara dan mediator terbaik di Kekaisaran, sebagaimana yang telah banyak dikatakan orang. Ia menyatakan bahwa kesepakatan di antara mereka telah tercapai. Mendengar itu, Raizen mengangguk puas. Ia menegaskan bahwa pendiri kultus Netherworld memiliki hubungan baik dengan Melbolg. Mereka semua adalah kelompok anti gereja salib suci, dan selama harga yang ditawarkan sesuai, mereka akan siap mengikuti perintah dari agen Rodanian. Dengan percaya diri, Raizen memastikan bahwa ia akan menangani negosiasi ini hingga tuntas. Agen Rodania yang baru saja tiba di Kekaisaran memiliki tugas untuk memperbaiki kegagalan pendahulunya dan melanjutkan operasi intelijen di ibu kota Kekaisaran. Perintah terbarunya datang beberapa hari lalu, menuntutnya untuk menggunakan segala cara yang tersedia. Baginya, kultus Netherworld adalah alat yang sangat penting dalam rencana besar yang sedang disusun. Target utama misinya adalah seorang VIP yang akan mengunjungi Kekaisaran untuk menghadiri turnamen Seven Star Cup, dan untuk itu, bantuan dari para anggota kultus akan sangat diperlukan. Ia sadar bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Raizen, yang juga dikenal sebagai Melbolg, meyakinkannya bahwa kultus Netherworld akan membantu menjalankan rencana tersebut. Dengan pengaruh yang ia miliki, mereka akan mengikuti setiap instruksi yang diberikan. Di sisi lain, seorang sosok misterius turut hadir dalam pertemuan tersebut. Sosok itu terbungkus pakaian hitam yang pekat, dengan ekspresi yang tersembunyi di balik kegelapan jubahnya. Di dunia bawah, ia dikenal sebagai Raja Lalat, seorang agen bayaran yang menerima segala jenis pekerjaan tanpa memandang bahaya. Di antara para pembunuh, dialah yang paling luar biasa dan berbahaya. Percaya bahwa Raja Lalat berada di pihaknya, mata-mata Rodania semakin yakin akan keberhasilan misinya. Ia kemudian mulai memaparkan rencana secara keseluruhan, sementara diskusi mereka terus berlangsung di atas kuil bawah tanah, tempat ritual mengerikan sedang berjalan. Setelah agen Rodanian itu pergi, Melbolg dan Raja Lalat tetap berada di sana, mengamati jalannya upacara hingga selesai. Begitu perayaan yang mengerikan itu berakhir, para pengikut kultus pun jatuh tertidur dalam kelelahan.
Melihat situasi ini, Raja Lalat menyampaikan sindiran bahwa mata-mata Rodania tampaknya mempercayai mereka sepenuhnya. Mendengar hal itu, Malbolge tertawa, merasa puas dengan bagaimana dirinya berhasil mempertahankan penyamarannya sebagai Raizen sang pialang informasi. Namun, identitas aslinya jauh lebih menakutkan. Ia adalah Malbolge sang kaotik, musuh umat manusia, serta salah satu Velian yang telah mengambil tubuh manusia agar dapat hidup di dunia ini tanpa dicurigai. Menurut Raja Lalat, tidak ada kemungkinan bagi mata-mata Rodania untuk membayangkan bahwa ia sebenarnya sedang bekerja sama dengan seorang Valian, musuh umat manusia. Malbolge hanya mengangkat bahu menanggapi hal itu. Baginya, hubungan mereka hanyalah sebatas kerjasama yang didasarkan pada kepentingan masing-masing. Ia memahami bahwa di balik sikap profesional agen Rodania itu, tersembunyi seorang pembunuh kejam yang tidak akan ragu untuk menghabisi siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Lebih dari itu, ia tahu bahwa setelah rencana ini terlaksana, dirinya dan Raja Lalat akan menjadi target selanjutnya. Namun, Malbolge tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Ia dan Raja Lalat tidak perlu turun tangan secara langsung untuk membunuh mata-mata itu. Sebaliknya, mereka akan memanfaatkan para Seeker Kekaisaran untuk menyingkirkan ancaman tersebut. Strategi mereka tetap sama seperti sebelumnya, yaitu mengawasi dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk bergerak, dan membiarkan pihak lain melakukan pekerjaan kotor untuk mereka, dan saling bertarung satu sama lain. Meski begitu, ada satu hal yang harus diperhatikan. Dolly Gardner dari Goat Dinner telah mulai mencurigai Malbolge. Satu langkah yang salah bisa menjadi petunjuk bagi Dolly untuk mengungkap identitas asli Malbolge. Selain itu, Dolly dan Malbolge pernah bertemu sebelumnya. Bagi Dolly, Malbolge hanyalah Raizen, seorang pialang informasi. Namun, insting Seeker-nya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih mencurigakan. Ia bahkan telah menyewa seorang pialang informasi untuk menyelidiki identitas Raizen. Hingga saat ini, Malbolge masih berhasil menjaga kerahasiaannya, tetapi ia menyadari bahwa itu hanyalah masalah waktu sebelum identitasnya terungkap. Raja Lalat yang berdiri di dekatnya mengingatkan bahwa setelah semua kerja keras Malbolge dalam membangun kultus Netherworld, akan sangat disayangkan jika hasilnya berakhir sia-sia. Malbolge memang telah lama mengendalikan kultus Netherworld dari balik layar. Ia telah mengumpulkan orang-orang yang putus asa dan mempersiapkan mereka untuk hari kehancuran besar. Meskipun mayoritas anggotanya hanyalah penganut setia yang tidak mengetahui kebenaran di balik organisasi itu, mereka memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh negeri. Semuanya bekerja dalam kegelapan demi mencapai tujuan mereka. Dengan tenang, Malbolge meyakinkan bahwa tidak akan ada hal yang sia-sia. Ia berencana menggunakan investigasi yang dilakukan oleh Goat Dinner untuk melawan mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka akan berhadapan dengan pihak agen Rodanian. Para Seeker mungkin akan muncul sebagai pemenang, tetapi Malbolge tahu bahwa Rodanian lebih kuat dari yang terlihat. Ia hanya perlu melancarkan serangan diam-diam saat klan sedang berusaha pulih dari pertempuran. Raja Lalat tampak ragu dan mengingatkan bahwa Goat Dinner adalah anggota Regalia, sebuah klan elit yang tidak bisa diremehkan. Namun, bagi Malbolge, kemenangan bukanlah tujuan utama. Ia hanya perlu melemahkan mereka hingga tidak lagi mampu mengejar dirinya. Ia meyakini bahwa Goat Dinner sendiri akan menghentikan penyelidikan mereka atas kemauan sendiri. Status tinggi mereka di Regalia bisa menjadi beban, karena jika mereka tidak bisa mempertahankan persatuan, klan lain akan mengambil alih posisi mereka. Dengan begitu, mereka akan sibuk mengurus diri sendiri dan tidak akan punya waktu untuk mengejar Malbolge. Ditambah lagi, ada masalah lain yang lebih serius, yaitu keberadaan Noel, yang kini telah menjadi bagian dari Regalia. Ia adalah seseorang yang tidak boleh diremehkan. Noel dan klannya Wild Tempest adalah anggota terbaru dari Regalia, dan ia memperoleh posisi itu dengan menyingkirkan pendahulunya, Yoan. Noel dikenal sebagai salah satu Seeker paling kejam dan agresif di Kekaisaran. Sedikit saja kelemahan yang ditunjukkan, ia akan menerkam tanpa ragu. Tipe musuh seperti ini membutuhkan kewaspadaan yang sangat tinggi. Sang Raja Lalat kemudian mengajukan pertanyaan lain. Bagaimana jika Dolly dan Noel bekerja sama? Keduanya sama-sama agresif dan tidak akan ragu untuk mencapai tujuan mereka dengan cara apapun. Namun, Malbolge tetap yakin bahwa kerjasama semacam itu tidak mungkin terjadi. Noel saat ini terlalu sibuk dengan Seven Star Cup dan tidak memiliki cukup waktu untuk membantu Dolly. Bahkan jika Dolly meminta bantuannya, Noel kemungkinan besar akan menolaknya, sama seperti yang ia lakukan sebelumnya.
Meski begitu, sang Raja Lalat masih merasa ragu. Jika Dolly berhasil mengungkap identitas Mel Bolk, Noel kemungkinan besar akan membantunya. Karena bagaimanapun juga, Mel Bolk adalah salah satu dari para Valiant. Mendengar itu, Mel Bolk hanya menanggapinya dengan santai. Baginya, masalah itu akan dihadapi nanti jika memang terjadi. Dengan kekuatan keabadian yang ia miliki, ia merasa memiliki kemewahan untuk memulai kembali dari awal. Jika semua rencananya telah gagal, sang Raja Lalat hanya bisa menghela nafas pelan mendengar keyakinan Mel Bolk. Mel Bolk tentu menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Seven Star Cup bukan sekadar turnamen, melainkan alat untuk menimbulkan kekacauan besar dan menghancurkan kepemimpinan kekaisaran. Dalam pandangannya, pada hari kemunculan Valiant, mereka akan menang. Noel dan Dolly hanyalah gangguan kecil yang tidak perlu diperhatikan. Namun, sang Raja Lalat masih menyimpan keraguan. Kecemasan terus menghantuinya, seolah ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Mel Bolk memperingatkan Raja Lalat bahwa ia harus lebih berhati-hati, karena bagaimanapun bukan Mel Bolk yang memiliki hubungan langsung dengan Noel, melainkan Raja Lalat sendiri. Taring Noel dipenuhi dendam dan obsesi, dan kemungkinan besar amarah itu akan diarahkan kepada Raja Lalat. Sang Raja Lalat tidak membantah, ia mengingat dengan jelas apa yang telah terjadi. Noel pernah berusaha memanfaatkan Andreas Hugger dari Hugger Commerce. Lalu ia tanpa ragu membunuh Andreas tepat di depan Noel. Kenangan itu terus menghantuinya, mengingatkan bahwa Noel bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Mel Bolk kemudian menegaskan bahwa hari kedatangan Valiant sudah semakin dekat dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sang Raja Lalat mengangguk, menyetujui bahwa dunia harus berada di ambang kehancuran. Mereka harus memastikan bahwa rencana ini berjalan dengan baik, berapapun pengorbanannya. Semua demi keselamatan umat manusia, pikirnya. Dengan keputusan itu, ia berpamitan, berjanji akan menghubungi jika terjadi sesuatu. Sesaat setelahnya, wujudnya berubah menjadi sekumpulan serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya, menandakan bahwa yang hadir di sana hanyalah makhluk familiar yang dikendalikan dari jarak jauh. Kawanan lalat itu menghilang dari kuil tanpa meninggalkan jejak. Saat keheningan menyelimuti ruangan, seorang pria berjas putih muncul tanpa suara di belakang Mel Bolk. Tanpa basa-basi, ia bertanya berapa lama Mel Bolk akan terus memanfaatkan sang Raja Lalat. Mel Bolk menjawab bahwa ia akan menggunakannya sampai Raja Lalat tidak berguna lagi. Ekspresi pria itu menunjukkan permusuhan yang dalam. Ia adalah Empireo, Soul of Samurai. Kebenciannya terhadap Mel Bolk begitu nyata, namun ia tetap menahan diri. Dengan perasaan niat membunuh, ia menyatakan bahwa kebenciannya tidak akan pernah hilang dan bersumpah akan membunuh Mel Bolk suatu hari nanti. Mel Bolk tidak terpengaruh sedikit pun. Ia hanya tersenyum dan menegaskan bahwa ia tidak merasa perlu dikasihani. Bagaimanapun tidak perlu ada kepura-puraan. Empireo tidak berkata apa-apa lagi. Dengan kesunyian yang sama seperti saat kedatangannya, ia menghilang tanpa jejak. Mel Bolk menatap kosong ke kejauhan. Kata-kata Empireo berputar dalam benaknya, namun ancaman dari niat membunuhnya justru terdengar begitu indah untuknya. Ketika Bernadetta memutus sambungan ke makhluk familiarnya, rasa sakit menusuk hatinya dengan begitu kuat hingga ia berteriak kesakitan dan bangkit dari tempat tidur. Rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Dengan tangan di dadanya, ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Meskipun perlahan rasa sakitnya mereda, kelelahan yang luar biasa masih membebani tubuhnya. Ia akhirnya kembali berbaring, menunggu kondisinya membaik. Dulu, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Menggunakan energi sihir untuk kemampuannya memang menguras tenaga, tetapi tubuhnya tidak pernah menolak perintahnya sendiri seperti sekarang. Sesuatu yang dulu tampak tidak masuk akal, kini menjadi kenyataan yang harus ia hadapi. Johan adalah penyebab dari penderitaannya. Serangannya telah melukai jiwanya, meninggalkan bekas luka yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun lukanya tidak terlalu dalam dan Mel Bolk telah membantunya menyembuhkan sebagian besar kerusakan, efeknya tetap ada. Luka itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa setiap kali ia menggunakan skillnya dalam waktu lama. Jika ia memaksakan diri lebih jauh, kerusakan organ dalam dan bahkan kematian. Saat ini batas kemampuannya hanyalah 1 jam. Namun,
Bernadetta menyembunyikan semua ini dari Mel Bold. Ia bahkan berbohong, mengklaim bahwa dirinya sudah sembuh sepenuhnya. Jika Mel Bold mengetahui kebenaran, ada kemungkinan ia akan dibuang atau bahkan dibunuh karena dianggap tidak lagi berguna. Meskipun mereka menjalin kerjasama, Bernadetta tidak pernah benar-benar mempercayai Mel Bold. Ia tahu betul bahwa Mel Bold adalah seorang valiant, dan ia sendiri memiliki banyak kecurigaan terhadapnya. Bantuan Mel Bold memang penting untuk saat ini, tetapi pada akhirnya mereka akan saling membunuh, dan itu adalah fakta yang tak terhindarkan. Bernadetta sadar bahwa Mel Bold adalah musuh yang menakutkan, seorang monster yang sulit dibunuh. Karena itu, ia harus merencanakan segalanya dengan hati-hati. Putusannya sudah bulat dan Mel Bold harus mati, dan ia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Bernadetta memiliki rencana, tetapi tanpa seorang rekan, melaksanakannya akan menjadi mustahil. Terlebih lagi, dengan kondisi tubuhnya saat ini, ia kehabisan waktu. Jika ia tidak bergerak sekarang, semua usahanya akan sia-sia. Saat hujan semakin deras di luar, ia kembali merosot ke tempat tidurnya, merasa frustrasi dengan suara hujan yang terus mengganggu pikirannya. Namun, ketenangannya terusik oleh suara kuda yang mendekat. Sebuah kereta berhenti di depan rumah. Saat itu, Bernadetta mendengar pintu depan terbuka, diiringi langkah para pelayan yang segera menyambut tuan rumah. Ayahnya ternyata telah pulang. Dengan cepat, Bernadetta mengenakan pijamannya, lalu meninggalkan kamar. Menuruni tangga, ia berjalan menuju pintu depan, tempat seorang pria paruh baya tengah menyerahkan mantelnya yang basah kuyup pada salah seorang pelayan. Pria itu menoleh ke arahnya dengan senyum hangat. Ralph Golding yang merupakan ayah Bernadetta telah kembali ke rumah. Ia mengomentari hujan deras di luar dan merasa lega bisa sampai lebih awal. Bernadetta pun setuju, menyadari bahwa jalanan yang banjir bisa saja menyebabkan kecelakaan. Kemudian Ralph menunjuk ke ruang makan dan mengusulkan agar mereka makan malam bersama. Bernadetta menyetujui dengan semangat, mengingat sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka makan bersama. Dengan nada menyesal, Ralph meminta maaf karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Bernadetta hanya tertawa ringan, menyatakan bahwa ia cukup sabar dan yakin bahwa ayahnya sudah menyiapkan hadiah sebagai gantinya. Ralph tertawa ringan mendengar hal itu. Ia mengakui bahwa Bernadetta pandai menawar, sesuatu yang tidak ia herankan dari putrinya sendiri. Ia juga menambahkan bahwa ibunya pasti sangat bangga padanya. Bernadetta hanya bisa terdiam sejenak, mengenang ibunya yang telah meninggal karena sakit saat ia masih kecil. Kini, hanya Ralph yang tersisa sebagai keluarganya. Namun, Ralph segera mengalihkan suasana dengan mengatakan bahwa ia benar-benar telah menyiapkan sebuah hadiah untuknya. Bernadetta yang penasaran menyadari bahwa ayahnya tampak tidak membawa apapun, tetapi senyum Ralph menyiratkan sesuatu yang tersembunyi. Ia meyakinkan putrinya bahwa hadiahnya akan membuatnya sangat senang. Tak lama kemudian, mereka duduk bersama di ruang makan, dan para pelayan mulai menyajikan hidangan mereka. Percakapan pun mengalir lancar, menghangatkan suasana setelah sekian lama mereka tidak makan berdua. Ralph kemudian bertanya, apakah Bernadetta sudah merasa lebih baik? Dengan tenang, Bernadetta menjawab bahwa kondisinya jauh membaik dari sebelumnya, bahkan dokter pun menyatakan demikian. Ia mengingat kembali bagaimana serangan Johan begitu parah, hingga membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa waktu. Hari-hari itu penuh penderitaan, tetapi kini ia akhirnya mampu bergerak kembali. Meski begitu, luka mendalam yang merusak jiwanya tidak akan pernah sepenuhnya bisa pulih. Namun, Ralph tidak mengetahui hal ini, begitu pula semua yang dilakukan putrinya di belakangnya. Ralph mengungkapkan betapa ia khawatir ketika Bernadetta jatuh sakit, tetapi kini ia merasa lega melihatnya tampak lebih sehat. Sambil menikmati anggurnya, ia pun mengingatkan bahwa bulan depan adalah ulang tahun Bernadetta. Bernadetta menyatakan bahwa ia akan berusia 20 tahun. Ralph tampak terkejut, seolah baru menyadari betapa cepat waktu berlalu. Ia mengenang masa ketika putri kecilnya masih bisa ia gendong dengan satu tangan. Kini telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dan penuh pesona. Namun, dengan nada bercanda, ia juga mengakui bahwa perubahan itu tidak hanya terjadi pada Bernadetta. Semakin hari, semakin banyak uban yang muncul di rambutnya. Kemudian Ralph memperbaiki postur duduknya sebelum melanjutkan pembicaraan yang serius. Ia menyampaikan bahwa ada hal penting yang ingin dibahas bersama Bernadetta karena umurnya sudah cukup untuk menikah, dan kini saatnya mempertimbangkan untuk melakukan pertunangan. Bernadetta menatap ayahnya dengan kebingungan. Selama ini ayahnya selalu bersikap protektif dan jarang membiarkan seorang pria mendekatinya. Dalam berbagai acara sosial, banyak rekan bisnisnya yang mencoba mendekati Ralph untuk membicarakan kemungkinan pernikahan. Tetapi ia selalu menolak.
Selama ini ia mengklaim bahwa dirinya ingin mencarikan pasangan yang benar-benar cocok untuk putrinya. Bahkan, lamaran dari keluarga bangsawan berpengaruh pun ia tolak, sehingga Bernadetta menganggap semua ini hanyalah alasan seorang ayah yang enggan melepaskan putri satu-satunya. Namun, kali ini berbeda. Di hadapannya, Ralph bertanya dengan nada serius apakah Bernadetta akan mempertimbangkan ide pertunangan. Hal ini hanya bisa berarti satu hal penting. Ia benar-benar telah menemukan seseorang yang dianggapnya cocok. Bernadetta merasa ini semua terjadi begitu tiba-tiba. Jika ayahnya berbicara dengan penuh keyakinan seperti ini, maka kemungkinan besar ia sudah menemukan calon pasangan tersebut. Ralph mengangguk dengan penuh percaya diri dan meyakini bahwa putrinya akan senang mendengar nama calon pasangannya. Bernadetta bisa menebak bahwa pria yang dimaksud pasti seseorang yang terkenal, kaya, berpengaruh, atau mungkin ketiganya sekaligus. Ayahnya tidak akan pernah segembira ini jika bukan karena alasan yang kuat. Meski begitu, ada perasaan kesal yang mulai tumbuh dalam dirinya. Bernadetta tahu bahwa ini akan membuatnya semakin sulit untuk menolak tawaran tersebut. Ralph adalah ayah yang baik, tetapi sifatnya yang keras kepala dan tekadnya yang kuat telah membuatnya sukses sejak muda. Jika ia sudah memutuskan sesuatu, hampir tidak mungkin mengubah keputusannya. Menolak secara langsung hanya akan menjadi perdebatan panjang, kecuali Bernadetta memiliki alasan yang dapat diterimanya. Dengan cepat, Bernadetta menyadari bahwa lebih baik tidak menolaknya secara langsung. Jika ia menerima pertunangan ini untuk sementara waktu, ia bisa bertemu dengan calon suaminya dan mencari cara untuk menunjukkan bahwa mereka tidak cocok. Pada akhirnya, Ralph harus menerimanya. Meski merasa sedikit bersalah karena telah memanipulasi ayahnya, Bernadetta yakin bahwa ini adalah cara terbaik. Ia pun mengakui bahwa pria yang dipilih ayahnya pastilah seseorang yang luar biasa hingga Ralph begitu bersemangat membicarakannya. Dengan nada tenang, Bernadetta menyatakan kesediaannya untuk menerima pertunangan tersebut. Mendengar jawaban itu, Ralph tampak sangat senang karena semuanya dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, rasa penasaran tetap mengusik pikirannya. Bernadetta kemudian bertanya siapa sebenarnya pria yang dipilih untuknya. Ia meminum anggurnya sambil menunggu jawaban. Merasa tenggorokannya tiba-tiba kering, mungkin karena kelelahan, atau mungkin karena perasaan bersalah yang mulai muncul karena telah menipu ayahnya. Dengan wajah berseri-seri, Ralph akhirnya menyebutkan, yaitu Noel Stolen, pemimpin klan Wild Tempest dan anggota terbaru dari Regalia. Begitu mendengar nama itu, Bernadetta terkejut hingga tanpa sadar menyemburkan minumannya. Ia tersedak dan mulai batuk-batuk, membuat Ralph panik dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Meski masih berusaha menenangkan diri, Bernadetta mengangguk, meyakinkan ayahnya bahwa semuanya baik-baik saja. Bernadetta bisa merasakan kekhawatiran dari ayahnya. Ralph tampak ragu, menganggap bahwa ini mungkin terlalu berat untuk putrinya yang masih dalam masa pemulihan. Ia bahkan sempat mengusulkan untuk membicarakannya di lain waktu. Namun, Bernadetta segera meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja dan meminta ayahnya untuk melanjutkan penjelasannya. Nama Noel Stolen sebagai calon pasangan membuat pikiran Bernadetta dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayahnya tiba-tiba mengusulkan pernikahan dengan Noel? Dan ia tahu jika menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada ayahnya, maka masalah itu akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Bernadetta harus memahami situasi ini dengan jelas agar bisa menentukan langkah yang tepat. Melihat kesungguhan putrinya, Ralph pun melanjutkan. Ia mulai menjelaskan alasan di balik pilihannya. Noel bukanlah sembarang pemuda. Keberadaannya sangat diperlukan untuk masa depan Kekaisaran Velnan. Setelah pengumuman tentang kedatangan Velian, Noel mengadakan simposium yang menunjukkan kepada semua orang betapa hebat dan ambisiusnya dirinya. Ia tidak berniat untuk kalah dari klan terbesar di Kekaisaran, dan semua orang yang hadir menyadari tekad kuatnya. Bernadetta mengangguk pelan. Mengingat peristiwa yang terjadi, Noel memang berhasil mengungkap korupsi di Departemen Kehakiman dan membuktikan ketidakbersalahan Hugo Coppelius. Itu adalah pencapaian besar yang tidak bisa dianggap remeh. Ayahnya semakin bersemangat dalam menjelaskan. Menurutnya, Noel bukan hanya memaksa orang-orang berpengaruh untuk bertindak, tetapi juga membatalkan keputusan negara. Pencapaian luar biasa itu tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang, apalagi seseorang seusianya. Noel jelas telah mempersiapkan dirinya untuk momen itu sejak lama. Ia memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan langsung bertindak tanpa ragu. Semangat Ralph terdengar seperti kekaguman seorang pemuda yang baru menemukan sosok panutan. Ia lalu melanjutkan bahwa Noel
terus berkembang dengan pesat setelah peristiwa itu. Bahkan, klannya berhasil mengalahkan Lord Abyss, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh siapapun. Usaha yang dilakukannya membuahkan hasil, hingga akhirnya klannya berhasil mendapatkan posisi di Regalia. Noel benar-benar pemuda yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benak Bernadetta. Meskipun Noel begitu hebat sebagai Seeker, apakah ia benar-benar mampu mewarisi bisnis keluarganya? Keraguan itu ia utarakan kepada Ralph. Namun, ayahnya tampak yakin. Menurutnya, seseorang seperti Noel mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Saat mencari informasi tentang masa lalunya, Ralph menemukan bahwa sebelum menjadi Seeker, Noel telah mengelola sebuah perkebunan anggur. Tidak hanya mengelola, ia juga berhasil membuatnya menghasilkan banyak keuntungan. Masalah kecocokan tentu saja perlu dipertimbangkan. Namun Ralph tidak berniat memaksanya untuk menjadi penerus bisnis keluarga. Noel sudah sukses dengan jalannya sendiri, dan kemungkinan besar ia tidak tertarik untuk mewarisi pangkat atau posisi dari orang lain. Karena itu, bagi Ralph, semuanya akan tetap baik-baik saja. Kemudian Ralph meminum anggurnya sebelum mengeluarkan selembar kertas kusut dari saku jaketnya. Dengan ekspresi serius, ia mengangkat kertas itu dan memperlihatkannya kepada Bernadetta. Ia ingin tahu apakah putrinya memahami apa yang sedang ia tunjukkan. Bernadetta menatap kertas itu dengan bingung, tidak memahami maksud ayahnya. Ia menggelengkan kepala sebagai jawaban. Ralph kemudian menjelaskan bahwa itu adalah mata uang kertas. Bernadetta pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya. Tidak seperti koin yang memiliki nilai intrinsik, uang kertas hanya memiliki nilai karena diakui oleh pemerintah dan digunakan sebagai alat tukar dalam ekonomi. Keunggulannya terletak pada kemudahan penyimpanan dan transfer, serta kemampuannya untuk dicetak lebih banyak dibandingkan logam mulia seperti emas dan perak. Hal ini memungkinkan peningkatan pengeluaran dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Ralph mengungkapkan harapannya agar Kekaisaran Velnan beralih dari mata uang logam ke uang kertas. Menurutnya, koin tidak praktis bagi negara maupun rakyatnya. Namun, ketika Bernadetta bertanya apakah Kekaisaran benar-benar akan mulai mencetak mata uang kertas, Ralph dengan cepat membantahnya. Mata uang kertas ini bukanlah produk pemerintah Kekaisaran, melainkan berasal dari bekas kota bebas Mensch. Kota tersebut yang sekitar 10 tahun lalu dihancurkan oleh salah satu Velian, dahulu sangat maju dalam bidang keuangan dan ekonomi. Bahkan, Mensch hampir berhasil membuat mata uang kertasnya diakui sebagai mata uang internasional sebelum kehancurannya. Ralph mencibir saat menjelaskan bahwa sejarah membuktikan betapa berisikonya uang kertas. Mensch dihancurkan sebelum mata uang kertasnya sempat resmi dicetak, dan akibatnya semua mata uang yang sudah beredar menjadi tidak lebih dari selembar kertas tak bernilai. Negara-negara yang sebelumnya memiliki hubungan dagang dengan Mensch pun mengalami kerugian finansial yang besar. Kejadian itu menanamkan ketakutan terhadap penggunaan uang kertas di seluruh dunia. Bernadetta mengangguk memahami penjelasan ayahnya. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Apa hubungannya semua ini dengan dirinya? Dengan rasa ingin tahu, ia pun menanyakan hal tersebut kepada ayahnya. Ralph tersenyum tipis sebelum menjelaskan pemikirannya. Baginya, manusia dan uang kertas tidak jauh berbeda. Keduanya tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai seseorang, seperti halnya uang, berasal dari luar dirinya, dari kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya. Dengan bangga, Ralph menyebut dirinya sebagai sosok raksasa keuangan, sebuah gelar yang diberikan dunia kepadanya berkat pendapatan perusahaannya yang mencapai 20 triliun fil per tahun. Ia tidak meragukan pencapaian dan reputasi yang telah dibangunnya. Namun, di balik itu semua, ia mengakui bahwa dirinya tak lebih dari seseorang yang hanya pandai menghasilkan uang. Bahkan, dalam hal sederhana seperti menemukan kaos kakinya sendiri, ia masih membutuhkan bantuan. Bernadetta tertawa ringan mendengar pengakuan ayahnya. Baginya, dia adalah pria yang luar biasa dan tidak perlu merendahkan diri seperti itu. Kemudian Ralph tersenyum ramah saat menyampaikan pemikirannya kepada Bernadetta. Baginya, nilai dirinya sebagai manusia mungkin tidak lebih dari posisinya sebagai ayah dari seorang putri yang luar biasa. Namun, senyum itu segera pudar, berganti dengan ekspresi yang lebih serius. Ia sadar bahwa nilai pribadinya sejalan dengan nilai kekaisaran itu sendiri. Meskipun para Seeker berhasil melawan Valiant, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi pada negara mereka setelahnya. Oleh karena itu, ia telah berpikir panjang tentang bagaimana memastikan putrinya berada di sisi pria yang kuat, seseorang yang tidak akan goyah dalam situasi apapun. Pikiran Ralph tertuju pada satu nama, Noel Stollen.
tidak ada sosok lain yang lebih layak. Meskipun Noel lebih muda dari Bernadetta, hal itu tidak mengurangi bakat luar biasanya. Ditambah lagi, wajahnya yang tampan menjadi nilai tambah. Ralph bahkan bergurau bahwa impiannya adalah memanjakan cucu-cucu yang menggemaskan. Bernadetta tersenyum kecil mendengar itu. Di balik senyum itu, Bernadetta melihat peluang. Jika Noel memang mengincar sesuatu dari ayahnya, mungkin karena uang, maka ia bisa memanfaatkan Noel sebagai alat dalam rencananya untuk menjatuhkan Mel Bolt. Pernikahan ini akan menjadi cara sempurna untuk mendekati Noel tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan kekuatan dan kelicikannya, Noel bahkan telah membunuh Joan. Jika ia mampu melakukan itu, kemungkinan besar ia juga dapat mengalahkan Mel Bolt. Ralph tampak senang dengan perubahan sikap Noel. Ia mengingatkan Bernadetta bahwa sebelumnya Noel telah menolak tawaran pernikahan ini sebanyak 4 kali. Namun, tiba-tiba saja ia menghubungi Ralph dan menyatakan ingin mempertimbangkannya kembali. Ralph merasa bersyukur karena tidak pernah menyerah. Perkataan itu mengejutkan Bernadetta. Ia bertanya-tanya mengapa Noel awalnya menolak berulang kali, lalu tiba-tiba berubah pikiran. Awalnya, ia mengira jika Noel hanya mengincar uang, tetapi informasi baru ini membuatnya berpikir ulang. Jika itu memang tujuannya, mengapa ia sempat menolak? Mungkin biaya turnamen Seven Star Cup dan kondisi keuangan klan Wild Tempest memang menjadi pemicunya. Namun, Bernadetta tidak yakin bahwa itu satu-satunya alasan. Noel bukanlah tipe orang yang mudah mengubah keputusannya hanya karena masalah keuangan. Jika memang ia hanya menginginkan uang, tentu ia akan mencari cara yang lebih cerdik untuk menutupi niatnya, bukannya secara terang-terangan menerima tawaran pernikahan. Lamunan Bernadetta terhenti saat suara khawatir ayahnya menyadarkannya. Wajahnya yang pucat membuat Ralph menduga bahwa ia tidak sehat. Ralph segera menyarankan agar Bernadetta masuk ke kamar dan beristirahat, menunda pembicaraan ini hingga kondisi putrinya lebih baik. Bernadetta mengangguk dan kembali ke kamarnya, tetapi pikirannya masih penuh dengan pertanyaan. Sepanjang perjalanan ke kamarnya, ia terus mencoba memahami alasan Noel menerima pertunangan ini. Semakin ia memikirkannya, semakin sulit baginya untuk percaya bahwa uang adalah satu-satunya tujuan Noel. Sebuah kemungkinan lain muncul dalam benaknya. Mungkinkah Noel mengetahui sosok aslinya bahwa ia sebenarnya adalah Raja Lalat? Jika memang demikian, maka segala sesuatunya mulai masuk akal. Selain itu, orang yang dikenal semua orang sebagai Raja Lalat sebenarnya adalah familiar Bernadetta. Karena alasan ini, ia mampu menyembunyikan sosok aslinya saat beroperasi di dunia bawah. Namun, ada batasan dalam penyamarannya, dan tidak selamanya ia bisa tetap terus menyamar. Jika seseorang cukup cermat untuk melacak energi sihir dari familiar tersebut hingga ke sumbernya, mereka akan menyadari siapa yang sebenarnya mengendalikan makhluk itu. Meski sulit dilakukan, kemungkinan itu tetap ada. Bernadetta mulai merasa cemas. Jika Noel berusaha mengungkap sosok aslinya, itu berarti Noel sudah memiliki rencana untuk membunuhnya. Noel dikenal cukup gila untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menghancurkan musuh-musuhnya tanpa sedikit pun keraguan. Sekarang, Bernadetta yakin bahwa dirinya telah menjadi target. Hanya membayangkannya saja sudah cukup membuat tubuhnya berkeringat dingin. Rasa takut itu menyebar dalam ketakutan yang mencekam. Bukan kematian yang ia takuti, tetapi kemungkinan lebih buruk dari itu, yaitu ditangkap oleh Noel dan diinterogasi dengan metode yang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Noel tidak kenal ampun terhadap musuh-musuhnya, dan ia terkenal akan kegigihannya dalam mencapai tujuan, bahkan jika itu berarti mengebom penjara demi memastikan kehancuran lawannya. Kata-kata Mel Bolt kembali terngiang di kepalanya. Noel tidak hanya kuat dan licik, tetapi juga kejam dan obsesif. Sekali ia mengincar targetnya, tidak ada jalan keluar. Bernadetta sempat mempertimbangkan untuk meminta bantuan Mel Bolt. Namun, pada akhirnya ia membuang gagasan itu. Bahkan, ada kemungkinan Mel Bolt akan memilih untuk menghabisinya. Jika kecurigaannya terhadap Mel Bolt benar, maka meminta bantuannya hanyalah usaha yang sia-sia. Ia tidak bisa mempercayai pria itu. Sambil menaiki tangga menuju kamarnya, Bernadetta membuat keputusan. Ia tidak akan meminta pertolongan siapapun. Ia harus melakukannya sendiri. Noel harus mati sebelum ia sendiri yang menjadi korban. Ketakutan yang sebelumnya melingkupinya kini telah hilang, digantikan oleh niat membunuh yang jelas diarahkan kepada Noel Stolen. Oke, itu saja pembahasan cerita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.